Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari Bapak Ibu sama-sama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Dan kembali sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, hari Jumat, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya hari ini kiranya berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada hari ini boleh kami akan terima dengan ucapan syukur. Dan khususnya waktu yang kami siapkan hari ini itu untuk kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami terima hari ini itu firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Di dalam kitab Rut ini dikisahkan bahwa Rut mempunyai masa lalu yang kelam. Dan ia seorang Moab di mana suaminya meninggal yang bernama Kilion. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Rut memiliki mertua yang telah kehilangan segala-galanya. Saudara bayangkan bagaimana keadaan Rut saat itu, background Rut, masa lalu yang kelam, dan mertuanya juga habis-habisan, yaitu Naomi. Namun saudara, pada akhirnya, endingnya,
Rut itu menjadi seorang yang dihormati di Israel. Oleh karena itu hari ini ada 3 kebenaran yang mengubah nasib dan kehidupan Rut yang perlu kita renungkan hari ini. Dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, tidak ada istilahnya nasib takdir bagi orang percaya. Oleh karena itu hari ini kita boleh kembali renungkan 3 bagaimana Rut bisa dihormati, bagaimana Rut mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama saudara, Rut itu mengambil keputusan untuk hidup baru dengan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Rut pasal pertama ayat 16 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah saudara yang kasih Tuhan, 2 ayat yang baru saja kita baca, di mana pemulihan yang Tuhan berikan buat Rut karena ia mengambil keputusan untuk hidup baru dengan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Meskipun Rut harus menghadapi situasi yang tidak enak, namun akhirnya Rut mengambil keputusan yang luar biasa, keputusan yang tepat, yaitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan hari ini. Sudahkah kita mengambil keputusan untuk hidup baru dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan? Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan. Dan mulailah hidup baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudara, bahwa Rut mengatasi pergumulannya dengan tekun ia bekerja. Kalau saudara membaca Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, di mana Rut mengambil inisiatif untuk bekerja walaupun harus menghadapi pergumulan, walaupun ada pergumulan yang harus dihadapi bersama Nomi mertuanya itu. Tapi ia bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan dan kebutuhan mertuanya. Saudara bayangkan bagaimana kehidupan Rut, dia terus bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan juga mertuanya. Begitu juga di dalam kehidupan ini saudara. Terkadang kita menghadapi pergumulan hidup sehingga kita harus bertekun untuk bekerja. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dengan menyerah kita akan kalah. Sebab orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. 1000 macam cara pun bisa dilakukan. Inilah satu keberhasilan. Keberhasilan kadang tidak langsung kita raih. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin yang akan datang. Oleh karena itu Einstein mengatakan bahwa 2% kesuksesan yang kita alami itu karena inspirasi. Tetapi 98%
kesuksesan terjadi karena kerja. Oleh karena itu kita harus ingat pesan dari Bapak Presiden kepada para menteri, ayo kerja, kerja, kerja. Dan hari ini kita harus pun kerja. Sebagaimana semut dia bekerja dengan rajin selagi masih siang, selagi cuaca dengan baik. Pada waktunya semut menikmati bersama rekan-rekannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pemulihan yang terjadi dari Tuhan boleh melanda kehidupan Rut. Apa yang Rut lakukan? Yang ketiga, karena Rut memiliki sikap yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu dengan jelas kerendahan hati Rut. Naomi memberikan nasihat kepada Rut, dan dengan rendah hati ia menuruti apa yang dikatakan mama mertuanya, yaitu Naomi. Sikap yang rendah hati ini akhirnya saudara mendatangkan kebaikan bagi Rut, karena Rut kemudian dipersunting oleh Boas. Boas itu orang kaya dan luar biasa, kaya raya. Dan dia seorang yang dihormati. 3 hal inilah yang menjadikan Rut mengalami suatu pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan? Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kita harus mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa Rut terus bekerja keras. Saudara, kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, Rut itu seorang yang rendah hati. Kalau 3 hal ini kita punya, maka saya percaya kita akan mengalami satu pemulihan dari Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk firman-Mu yang begitu indah. Sebagaimana Rut seorang Moab dipulihkan, diberkati. Dan Rut mengalami pemulihan dari Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu. Kami percaya di tengah-tengah tantangan yang hebat, di tengah-tengah keterpurukan yang mungkin sedang melanda kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala-galanya. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Jadikan kami tetap optimis bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya beri satu pengumuman. Nanti malam jangan lupa ada acara Instagram, live Instagram jam 7:30 sampai 8:30 malam. Saudara, nanti kita akan dengar kesaksian di mana ada seorang polisi baru saja setahun dia mengalami musibah, dan ternyata bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa bagi seorang polisi. Nanti malam kita akan dengar kesaksian yang begitu indah. Tuhan memberkati. 7:30 sampai 8:30 malam Pendeta Surya Rapali di Instagram. Saudara, live Instagram nanti malam. God bless you. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.